Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi majelis kita dan menjadikan ilmu yang akan kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amali bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala sebagaimana biasanya kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita akan memulai kajian kita dari ayat yang ke-19 dari surah Ad-Dukhan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa alla ta'lu 'ala Allah. Dan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, janganlah kalian sombong terhadap Allah. Inni atikum bisultanim mubin. Sesungguhnya aku atikum akan mendatangkan kepada kalian dengan hujjah yang jelas. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun dan kaumnya dan bala tentaranya yang sangat banyak. Di antara apa yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam adalah agar mereka tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini dibuktikan dengan menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam kepada mereka, yang ajaran tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah hakikat kesombongan. Seseorang menolak kebenaran yang datang kepada mereka. Sesungguhnya saya atikum bisultanim mubin. Saya akan datangkan kepada kalian hujjah yang terang. Ini hujjatin bayyinah, yang terang secara zatnya dan bisa memberikan penjelasan yang gamblang kepada orang yang mau untuk mentadaburinya, mau memikirkannya, mau merenunginya, dan kemudian akan bisa mengantarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inni udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dan kemudian beliau mengatakan, dan sesungguhnya saya udtu bi rabbi, saya berlindung dari kejelekan yang akan ditimpakan kepadaku terhadap Tuhanku dan Tuhan kalian, antar jumun, yang berupa kalian akan merajam saya. Yakni ketika Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mendakwai Fir'aun dan kaumnya, mereka mengancam kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam jika mereka mengancam kepada Nabiullah Musa alaihissalam jika beliau tidak menghentikan dakwahnya
maka mereka akan merajam Nabiullah Musa. Merajam yakni membunuh dengan cara melempari dengan menggunakan batu. Ini ancaman mereka kepada Nabiullah Musa. Karena itu Nabiullah Musa memperlindungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dari ancaman mereka yang seperti itu. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan jika kalian tidak mau beriman kepadaku, fa'tazilun, maka tinggalkan saya. Kalau kalian tidak mau beriman kepadaku, maka tinggalkan saya. Jangan kalian memusuhi saya dengan permusuhan yang seperti itu. Tinggalkan saya, tidak ada mualat, tidak ada loyalitas antara diri saya dan kalian dengan saya. Kada tinggalkan. Ketika tidak ada loyalitas, dan kemudian janganlah kalian kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti saya. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Kemudian fada'a rabbahu. Kemudian Nabiullah Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Anna haula'i qaumum mujrimun. Sesungguhnya mereka kaum Fir'aun dan juga Fir'aun ini kaum mujrimun, mereka adalah kaum yang mujrim, kaum yang membuat dosa. Kaum yang mereka berbuat dosa. Kaum yang mereka berbuat dosa, dan dosa yang terbesar yang mereka lakukan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dosa yang terbesar yang mereka lakukan. Ya, kaum Fir'aun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ayyuhal ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah merupakan dosa yang sangat besar, yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan tersebut jika seseorang meninggal dunia sementara ia tidak bertaubat dari kesyirikan tersebut. Dosa kesyirikan adalah merupakan sumber dari segala macam kejelekan. Kejelekan yang ada di muka bumi ini semuanya sumbernya adalah kesyirikan. Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini, baik di daratan dan di lautan, sumber utamanya adalah kesyirikan. Wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun fa asri bi ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, maka berjalanlah engkau wahai Musa alaihissalam dengan membawa hamba-hambaku lailan pada waktu malam hari, yakni bawalah kaum Bani Israel ya. Pada waktu malam meninggalkan negeri Mesir. Innakum muttabaun, sesungguhnya kalian muttabaun, kalian adalah orang-orang yang akan diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kalian akan dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraqun. Watrukil bahra rahwa, dan biarkanlah lautan, yakni Laut Merah, yang pada waktu itu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan kaum Bani Israel menyeberangi Laut Merah sebagaimana mereka menyeberangi tanah biasa ya, yang sebelumnya Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk memukul lautan, sehingga kemudian lautan terbelah ya,
dan kemudian mengering, ya, menjadi jalan yang bisa dilalui oleh Nabiullah Musa dan kaumnya, sehingga mereka selamat, ya, mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, bisa menyeberangi lautan dengan leluasa. Ini semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang mampu melakukan yang seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berbuat apa saja. Kemudian setelah Nabiullah Musa alaihissalam dan seluruh kaum Bani Israel melewati lautan secara sempurna, Nabiullah Musa alaihissalam ingin memukulkan kembali tongkatnya agar lautan tadi kembali sebagaimana asalnya. Namun Allah SWT firmankan kepada Nabiullah Musa alaihissalam, watrukil bahra rahwa, biarkan lautan dalam keadaan rahwa, sakinan, dalam keadaan tenang. Ini jalan yang terbentang luas yang asalnya engkau lalui beserta kaum Bani Israel, biarkan begitu saja agar Fir'aun dan seluruh bala tentaranya masuk ke dalam lautan tersebut. Innahum jundum mughraqun, sesungguhnya mereka adalah tentara-tentara yang akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, akhirnya kemudian setelah mereka semuanya masuk ke dalam lautan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan lautan seperti asalnya, ya, seperti asalnya, yaitu apa? Tidak ada lagi jalan seperti yang telah dilalui oleh Nabiullah Musa dan kaumnya, sehingga kemudian mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersisa satupun, ya. Tidak ada yang tersisa satupun dari mereka. Jadi kaum dari Fir'aun yang pada waktu itu mengejar Nabiullah Musa dan kaum Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa menjadikan yang seperti itu. Oleh karena itu, janganlah seorang pun di antara hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberanikan diri yang seolah-olah kemudian menantang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kemaksiatan dan kemudian seolah-olah tidak percaya dengan adanya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau azab Allah Subhanahu wa ta'ala atau peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dikirimkan kepada umat manusia ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum yang telah berlalu yang mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah menjadi ibrah bagi kita semuanya, seperti yaitu kaumnya Fir'aun dan seperti kaumnya Fir'aun. Mereka ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah tersisa di negeri Mesir pada waktu itu kecuali kaum wanita dan anak-anak kecil, ya, kecuali kaum wanita dan anak-anak kecil, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Allah kuasa melakukan hal seperti itu. Tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh. Kita lihat peristiwa yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggeser tanah, ya, tanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala geser dari satu tempat menuju tempat yang lain. Allah jadikan tanah tiba-tiba menjadi katanya menjadi lumpur, gitu, ya, naik menjadi lumpur dan kemudian digeser oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan yang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu silahkan buktikan, silahkan survei apa yang terjadi pada penduduk yang seperti itu. Silahkan survei dengan insaf, dengan apa? Dengan keadilan, ya, dengan keadilan. Silahkan survei, catat semuanya.
dan apa yang terjadi sama sekali di luar nalar kita. Kita tidak akan bisa menalar dengan akal kita, sepandai apapun kita, ya, secanggih apapun teknologi yang kita miliki, kita tidak akan bisa menalar peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Bagaimana Allah SWT menjadikan tanah kemudian menjadi lumpur seketika dan kemudian bisa berjalan sedemikian dahsyatnya menggeser tanah. Nah, maka ini adalah semata-mata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada umat manusia akan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terutama adalah dengan kemaksiatan yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu hendaknya seseorang merasakan apa yang ada di sekelilingnya dari peringatan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai ibrah, sebagai nasihat bagi dirinya, nasihat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Fir'aun yang begitu kuatnya, bala tentaranya yang begitu banyak, dengan sangat mudah diluluh lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Ya. Mereka tidak berpikir, coba bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan suatu kaum dengan sangat mudah. Nabiullah Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, kemudian lautan itu apa? Terbelah. Akhirnya Nabi Musa berjalan di lautan tadi yang sudah dalam keadaan kering dan kaumnya semuanya sampai sempurna, kaumnya semuanya selamat, ya, keluar dari lautan itu. Pada waktu itu Fir'aun dan bala tentaranya tidak berpikir bahwa apa yang akan dia lalui itu adalah lautan. Dan apa yang didapatkan oleh Nabi Musa dan kaumnya adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hilangkan daya fikir mereka, daya nalar mereka. Tidak bisa mencerna apa yang ada di hadapannya, digiringlah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju lautan semuanya, habis dari awal sampai akhir, yang kemudian ketika mereka semua sudah masuk dalam lautan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laut disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana asalnya ketika sebelum dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang serba maha, yang memiliki kekuasaan yang serba maha. Kuatnya Allah Subhanahu wa taala di atas kekuatan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas semua kekuasaan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah seseorang menantang Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seseorang dia merasa dengan kekuasaan yang dimilikinya dia akan bisa menghadapi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah murka kepada suatu kaum. Kam taraku min jannati wa uyun. Kam taraku. Betapa banyaknya mereka meninggalkan min jannatin, dari jannat, dari kebun-kebun, wa uyunin, dan mata air. Artinya kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka meninggalkan harta benda mereka yang sangat banyak. Harta benda yang mereka kumpulkan sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka dan juga tidak mereka bawa ketika mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang seperti itu. Karena itu janganlah kemudian kita berusaha mengumpulkan harta di muka bumi ini
dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermaksiat kepada Allah, terutama adalah kesyirikan. Apalagi kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa harta yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat sedikit. Jika kemudian datang azab Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum yang bermaksiat kepada Allah, sementara mereka asalnya melakukan kemaksiatan yang kemudian mendatangkan harta benda kepada mereka, sangat tidak sepadan dengan apa yang mereka dapatkan. Fir'aun yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, kaumnya yang mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, mereka memiliki harta benda yang sangat banyak, ditinggalkan semuanya itu, tidak ada yang dibawa sama sekali. Apalah artinya harta benda yang kita dapatkan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kemudian harta benda tersebut akan kita tinggalkan. Lebih-lebih ketika kita mendapatkan siksaan, azab, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zuru'i wa maqamin karim. Dan zuru' dan juga zuru', yakni tanaman-tanaman, ladang-ladang yang penuh dengan tanaman, mereka tinggalkan. Mereka tidak lagi bisa memanennya, tidak bisa memanfaatkan apa yang ada di dalamnya. Wa maqamin karim, dan juga tempat yang mulia, ai al-manazil hasanah, tempat-tempat tinggal yang begitu indah, begitu megah. Mereka tinggalkan semuanya itu, dan kemudian mereka masuk ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih, dengan tanpa ada yang bisa menolong mereka. Wa na'matin kanu fiha fakihin, wa na'matin, dan juga na'mah, yakni kesenangan-kesenangan kehidupan yang mereka dapatkan dengan begitu sangat luas. Kanu fiha fakihin, yang mereka asalnya mereka itu bersenang-senang dengan kenikmatan tersebut, semuanya itu ditinggalkan ketika azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka. Mereka semuanya menghadapi siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa membawa semuanya itu. Dan apa yang mereka rasakan dari kemegahan kehidupan dunia itu hanya tinggal apa? Sesuatu yang mereka tinggalkan begitu saja, sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Kadzalika, demikian pula lah, demikianlah, wa awrasnaha, kami mewariskan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan, negeri yang mereka kuasai, qauman akharin, kepada kaum yang lainnya. Mereka dilululantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya dimasukkan ke lautan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian bumi mereka, rumah-rumah mereka, kebun mereka, harta benda yang mereka miliki bukan lagi menjadi milik mereka. Allah wariskan kepada kaum yang lain yang mereka mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian lebih dari itu, fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu, langit dan bumi tidak menangisi mereka. Langit dan bumi tidak menangisi mereka. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa kitab tafsir bahwa jika ada orang yang beriman meninggal dunia, maka langit dan bumi menangis. Jika ada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka mereka menangis, sedih, karena orang yang salih telah meninggalkan mereka. Langit
yang asalnya setiap waktu, setiap saat diangkat kepadanya amal soleh dari orang yang beramal soleh, sudah tidak lagi dilewati oleh amal soleh yang dilakukan oleh orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Mereka sedih, mereka menangis. Tetapi ketika Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi tidak menangis, tidak sedih. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan di langit. Dan bahkan ayol ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, langit dan bumi, ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama berupa kekufuran dan kesyirikan, mereka, langit itu hampir-hampir dia runtuh, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jatuh kepada orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi pun mereka meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbelah, berusaha untuk menenggelamkan, menelan orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sedih ketika orang-orang kafir semacam Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Mereka semuanya meninggal dunia. Mereka tidak merasakan kesedihan sebagaimana mereka sedih ketika ada orang yang beriman meninggal dunia, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia. Ini menunjukkan ayol ikhwah bahwa kemaksiatan itu bisa mempengaruhi kestabilan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berupa langit dan berupa bumi. Karena itulah sering kita ingatkan bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini, dari bencana yang berupa gunung meletus, kemudian yang berupa banjir bandang, tsunami dan seterusnya, gempa bumi, tanah longsor, ini semuanya bukan sebuah kejadian alam yang sifatnya adalah kejadian alam yang biasa. Walaupun secara teori, dengan pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari, kita bisa mengetahui sebab-sebabnya kenapa bumi ketika misalnya terjadi gempa lempeng bumi bergesernya. Kemudian ketika gunung meletus, ini ada benda-benda yang di dalam tanah memang memanas. Ada itu namanya larva dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau tsunami mungkin ada palung laut yang kemudian terbelah sehingga kemudian ini. Tetapi perlu kita renungi sebentar saja, apa yang membuat semuanya itu seperti itu. Nah, sebab itulah, sebab yang maknawi yang seperti ini, itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran, itulah yang dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab maknawi itulah yang hakiki sebagai sebab berguncangnya dunia, ya. Sebab yang hakiki terjadinya banjir bandang, sebab yang hakiki terjadinya gempa bumi, terjadinya gunung meletus,
dan lain-lainnya dari bencana-bencana yang ada di muka bumi ini. Dan itulah yang seharusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita berusaha untuk merenunginya dengan sebaik-baiknya. Wa ma kanu mungdharin, dan tidaklah mereka ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Fir'aun yang mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan ke dalam lautan secara keseluruhan. Langit tidak sedih, tidak menangis karenanya. Mereka tidak diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka menimpa kepada mereka secara hakiki, dan tidak ada lagi waktu dan kesempatan bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin. Walaqad najjayna, dan sungguh kami telah menyelamatkan Bani Israel, kaum Bani Israel, minal adzabil muhin, dari azab yang menghinakan mereka. Mereka diperkerjakan oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Kemudian anak laki-laki mereka, ya, dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya, ya. Mereka diperbudak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Min Fir'aun, dari Fir'aun. Allah SWT menyelamatkan mereka dari gangguan Fir'aun. Innahu kana 'aliyam minal musrifin. Sesungguhnya Fir'aun, dia adalah orang yang sombong. Minal musrifin, termasuk dari golongan orang-orang yang mereka melampaui batas. Melampaui batas, nah, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin, dan sungguh kami telah memilih mereka kaum Bani Israel ala ilmin, berdasarkan ilmu, 'alal 'alamin, atas alam, yakni atas kaum yang lainnya pada zaman mereka. Mereka adalah menjadi kaum yang terbaik pada masa mereka. Wa atainahum minal ayati, dan kami berikan kepada mereka minal ayati, dari ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang serba maha. Ma fihi bala'um mubin, yang ada di dalamnya bala'um mubin, nikmat yang bagus, yang jelas. Seperti misalnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum Fir'aun, dan juga Fir'aun dengan cara yang begitu, ya, sangat menakjubkan. Dan kemudian juga ketika mereka terkurung dalam padang tih, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka manna dan salwa dan lain-lainnya. Inna haula'i layakulun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kaum musyrik Makkah pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna haula'i layakulun. Sesungguhnya mereka layakulun, sungguh mereka mengatakan, ya, sungguh mereka mengatakan. Kemudian sebelum kita lanjutkan, ikhwah, kita perlu ketahui bahwa azab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Fir'aun diturunkan juga kepada para pembesar Fir'aun dan bala tentara Fir'aun yang bersama Fir'aun. Karena itu di sini merupakan peringatan bagi kita semuanya bahwa janganlah kita ketika ada orang yang mereka itu mengajak kepada jalan yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian mengikutinya. Ya, kita mengikutinya. Dan janganlah kemudian kita berusaha untuk membantunya. Sebesar apapun kekuasaan yang kita miliki,
sebesar apapun, sekuat apapun kekuatan yang kita miliki, karena semuanya itu akan luluh lantah jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT. Akan lebur semuanya jika dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT. Tidak ada apa-apanya. Karena itu hendaknya ini merupakan peringatan bagi kita. Jangan kita tolong menolong dalam hal yang bermaksiat kepada Allah SWT. Siapapun kita, ya siapapun kita, apapun, ya apapun yang kita miliki di muka bumi ini, maka janganlah kita pergunakan untuk tolong menolong dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama adalah dalam masalah yang berkaitan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berkaitan dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jika azab Allah Subhanahu wa taala turun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memilah-milah antara pemimpin dan pengikutnya, artinya pemimpin yang dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengikut-pengikutnya. Dan bahkan orang-orang solih yang tidak berusaha untuk mengingkarinya pun juga akan mendapatkan apa? Mendapatkan bagiannya. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, anuhlaku wa fina solihun, apakah kita ya Allah, ya Rasulullah, akan dihancurkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala wa fina solihun, dan tengah kita itu ada orang-orang yang solih? Naam, kata Nabi, iya. Idza kathural khobath, apabila banyak kejelekan. Apabila banyak kejelekan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Bani Israel, tidaklah kemudian selamat kecuali orang-orang yang mereka mengingkari. Tidaklah selamat kecuali orang yang memberikan peringatan, memberikan nasihat, mengingkari terhadap perbuatan kaum Bani Israel yang berupa melanggar kehormatan hari Sabtu. Semua yang berkecimpung di sana mendapatkan bagian azab dari Allah Subhanahu wa taala. Inna haula'i la yaqulun, sesungguhnya mereka kaum musyrik Makkah, la yaqulun, sungguh mereka mengatakan, in hiya illa mautatunal ula, bukanlah kematian kita melainkan kematian yang pertama saja. Wa ma nahnu bimungsyarin, dan tidaklah kita bimungsyarin, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini i'tiqad dari sebagian kaum musyrik Mekah pada waktu itu. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin, datangkanlah bapak-bapak kami, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Wahai Rasul Muhammad, wahai orang-orang yang beriman bersamanya, jika kalian benar bahwa orang yang meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangkan bapak-bapak kami, biar kami bisa melihat bapak-bapak kami yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahum khairun, apakah mereka itu penduduk kota Mekah dan yang di sekelilingnya yang mereka kufur terhadap dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik, am qaumut tubba, ataukah kaum Tubba? Ataukah kaum Tubba? Tubba ini adalah gelar dari raja Yaman dari suku Himyar. Tubba dikisahkan dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kaumnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau beriman. Mereka itu lebih kuat, lebih baik dibandingkan kaum musyrik Mekah dan yang ada yang di sekitarnya pada waktu itu.
walladzina min qablihim, dan juga orang-orang yang sebelum mereka seperti kaum Nabi Lut. Ya. Demikian juga kaum Ad, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Salih. Mereka semuanya lebih baik. Ahlaknahum, mereka semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu mujrimin, innahum sesungguhnya mereka mujrimin, mereka adalah orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang pendosa, orang-orang yang berbuat dosa, yaitu ay kafirun, mutakabbirun, mungkirun lil ba'si. Mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang sombong, lagi mengingkari terhadap hari kebangkitan. Akhirnya kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqnas samawati wal arda, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, la'ibin, dalam keadaan la'ibin, ini dalam keadaan bermain-main, ay abisin, dalam keadaan bermain-main, sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya, ma khalaqnahuma illa bil haqq, dan tidaklah kami menciptakan keduanya illa bil haqq, kecuali dengan hak. Ya, dengan hak, dengan benar, dan dengan tujuan yang benar. Tidak ada kesia-siaan dalam keduanya. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidaklah mereka mengetahui. Ma'asyiral ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini dari tafsir singkat surah Ad-Dukhan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada benarnya malah kita ambil, apabila ada salahnya maka kesalahan itu adalah semata-mata dari kelemahan kami dan juga gangguan syaitan yang diarahkan pada kami. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuninya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.